Dampak konflik Israel-Palestina yang enggan mendingin, akibatnya neraca perdagangan atau ekonomi Palestina dari tahun ke tahun juga makin menurun pertumbuhannya. Kita doakan saja semoga konflik ini dapat selesai dan Palestina mendapatkan kembali hak yang memang semestinya mereka dapatkan. Perihal tugas video matematika, kelompok saya, yaitu kelompok 2, telah membuat himpunan dari data perkembangan neraca ekonomi Palestina sejak konflik sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nawaf Akbar sebagai ketua dari kelompok 2 kelas MI 1B dengan NIM 2301092026. Baik, di video ini saya akan mencoba menjelaskan hukum-hukum pada himpunan. Ada 3 hukum di sini yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu ada hukum 0/1, yang kedua itu ada hukum nomor 12, dan yang terakhir itu ada hukum nomor 13. Baik, untuk himpunan-himpunannya dari mulai himpunan semesta sampai himpunan C bisa kalian lihat dari gambar sebelumnya. Saya akan langsung saja menjelaskan hukum-hukum himpunannya. Yang pertama itu ada hukum 0/1, di mana komplement himpunan 0 sama dengan himpunan semesta. Apa maksudnya? Maksud dari komplement himpunan 0 ini yang bukan merupakan himpunan 0. Berarti berapa? Ya berarti kalau nilainya bukan 0, saya itu sama dengan himpunan semesta. Ngerti ya? Terus untuk dualnya, komplement himpunan semesta itu sama dengan himpunan 0. Jadi yang bukan merupakan anggota himpunan semesta itu adalah himpunan 0. Seperti itu kira-kira. Terus kita masuk kepada hukum yang kedua, yaitu ada hukum nomor 12, di mana nilai mutlak A gabungan B sama dengan nilai mutlak A tambah nilai mutlak B kurang nilai mutlak A irisan B. Nah, pertama-tama kita cari dulu nilai mutlaknya. Bagaimana cara mencarinya? Dengan cara kalian hitung saja data dari himpunan tersebut. Contoh di sini saya akan menghitung data pada himpunan A. Di sini terdapat 900, 150, 2200, 2000 dan 1040, yang dimana itu jumlah datanya ada 5, yang berarti 5 ini adalah nilai dari nilai mutlak himpunan A, itu sama dengan 5. Dan sama untuk mencari nilai mutlak himpunan B juga, kita hitung saja datanya ada berapa. Di sini kebetulan datanya juga sama seperti himpunan A, yaitu 5. Jadi nilai dari nilai mutlak himpunan A itu 5 dan nilai mutlak himpunan B itu 5 juga. Nah, terus kita akan menggabungkan nilai mutlak A dan B. Itu berapa? Kita tinggal tambahkan saja 5 tambah 5 tadi, jadi 10. Ngerti ya? Untuk irisannya juga, bagaimana cara mencarinya? Kita tinggal cari saja A irisan B itu berapa datanya. Kalau dari data yang saya buat ini, dia nilainya 0. Jadi jikalau nilai mutlak A gabungan B sama dengan nilai mutlak A tambah nilai mutlak B kurang nilai mutlak A irisan B, itu kalau kita konversikan kepada nilai 10 sama dengan 5 tambah 5 kurang 0. Kira-kira seperti itu untuk hukum himpunan pada nomor 12 ini. Lanjut kepada hukum himpunan nomor 13, di mana nilai mutlak A tambah B sama dengan nilai mutlak A tambah nilai mutlak B
dikurangi 2 kali nilai mutlak A irisan B. Jadi gimana cara pengaplikasian atau pengkonversian kepada nilai aslinya? Tinggal kita masukkan saja nilai mutlak A dan nilai mutlak B yang tadi kepada hukum ini. Jadi nilai mutlak himpunan A tambah nilai mutlak himpunan B itu sama dengan 5 tambah 5 kurang 0. Jadi sama dengan 10. Mungkin untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat gambar di samping. Silahkan cermati, silahkan pelajari, dan silahkan implementasi. Mungkin cukup sekian video presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, dan terima kasih atas segala perhatian. Saya Muhammad Nauf Akbar, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Arya Vega. NIM belakang saya 3018, kelas MI 1B, jurusan Teknologi Informasi, Prodi Manajemen Informatika. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang dua hukum himpunan, yaitu hukum De Morgan dan hukum komutatif. Kali ini saya akan menjelaskan hukum De Morgan. Yang pertama yaitu komplemen A irisan B sama dengan komplemen A gabungan komplemen B. Yang kedua, komplemen A gabungan B sama dengan komplemen A irisan komplemen B. Untuk contohnya saya letakkan sebagai berikut. Baiklah, selanjutnya hukum komutatif. Yang pertama yaitu A gabungan B sama dengan B gabungan A. Yang kedua, A irisan B sama dengan B irisan A. Untuk contohnya saya letakkan sebagai berikut. Baiklah, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadil Zakir Hab dari jurusan Teknologi Informasi, Prodi Manajemen Informatika dari kelas 1B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan himpunan dari konflik Israel dan Palestina yang berakibat pada neraca perdagangan Palestina dari tahun ke tahun yang juga menurun pertumbuhannya. Maka dari berita tersebut didapatkanlah himpunan sebagai berikut. Yang pertama ada himpunan semesta, dan yang kedua adalah himpunan A atau ekspor, dan yang ketiga adalah himpunan B atau impor, dan terakhir ada himpunan C atau defisit. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan 3 hukum-hukum himpunan. Yang pertama ada hukum identitas. Dan contohnya jika himpunan A digabungkan dengan himpunan 0, maka hasilnya adalah himpunan A. Dan contoh yang kedua, jika himpunan A diiriskan dengan himpunan semesta, maka hasilnya adalah himpunan A itu sendiri. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar berikut. Dan selanjutnya ada hukum komplemen. Contoh pertama, jika himpunan A digabungkan dengan komplemen A, maka hasilnya adalah himpunan semesta. Dan contoh yang kedua, jika himpunan A diiriskan dengan komplemen A, maka hasilnya adalah himpunan 0. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar berikut. Dan selanjutnya ada hukum idempoten. Dan contohnya, jika himpunan A digabungkan dengan himpunan A, maka hasilnya adalah himpunan A itu sendiri. Contoh yang kedua, jika himpunan A diiriskan dengan himpunan A, maka hasilnya adalah himpunan A itu sendiri juga. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah dengan NIM 230109/2019. Saya berasal dari jurusan Teknologi Informasi dengan Prodi Manajemen Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang suatu himpunan, yaitu hukum asosiatif dan hukum penyerapan. Yang pertama, hukum asosiatif. Hukum asosiatif adalah ketika A gabungan dalam kurung B gabungan C sama dengan dalam kurung A gabungan B gabungan C.
Bisa juga dengan A irisan dalam kurung B irisan C sama dengan dalam kurung A irisan B irisan C. Seperti contoh berikut. Selanjutnya adalah hukum penyapan. Ketika A gabungan dalam kurung A irisan B sama dengan A. Dan juga A irisan dalam kurung A gabungan B sama dengan A. Seperti contoh berikut. Nah, itulah sedikit bahasan dari saya tentang hukum asosiatif dan hukum penyapan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazira Hidayatullah dengan NIM 2301091019. Saya dari jurusan Teknologi Informasi. Saya dari kelas 1 MIB. Di sini saya akan menjelaskan dua sifat himpunan. Yang pertama yaitu sifat distributif. Sifat distributif itu kata lainnya adalah penyerapan. Sama seperti aljabar, jika di aljabar sifat distributif itu berlaku untuk perkalian dan penjumlahan. Sementara ini berlaku untuk menggabungkan irisan dan gabungan dua himpunan. Jadi di sini jika A irisan B gabungan C sama dengan A irisan B gabungan A irisan C. Dan jika dengan gabungannya A gabungan B irisan C sama dengan A gabungan B irisan A gabungan C. Sebagaimana dengan contohnya sebagai berikut. Oke, selanjutnya kita akan membahas sifat yang kedua, yaitu sifat involusi. Jadi, jika A komplement dikomplementkan lagi, maka hasilnya adalah dirinya sendiri. A itu sendiri. Sebagaimana contohnya sebagai berikut. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.